Para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, pesta Maria dikandung tak bernoda, dan itu pula yang menjadi pesta yang kita pilih untuk berdirinya Radio Maria di Indonesia. Sebenarnya banyak diskusi tentang ini, pandai-pandaiannya kalian itu, mana ada tertulis dalam kitab suci. Tapi seperti pengetahuan umum yang sudah sering kali diutarakan, mungkin juga jadi pegangan kita, sumber iman kita sebagai Katolik ada 3. 1, tradisi, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga kuasa mengajar gereja, itu magisterium. Ketika 8 Desember tahun 1854 Paus Pius ke-9 mengeluarkan dogma tentang Maria dikandung tak bernoda, sebenarnya itu adalah peneguhan iman yang sudah dimulai pada abad kedua, abad ketiga, dan seterusnya. Tapi supaya orang jangan ragu, akhirnya dibuatlah ini sebagai dogma. Tak boleh lagi didiskusikan karena ini ajaran yang benar. Sama itu dengan ada dulu persoalan, apakah Yesus Kristus Tuhan atau hanya manusia dan seterusnya. Akhirnya ada dogma, Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Selesai. Dan sebenarnya abad ke 200 tahun yang lalu ya, ketika Santa Bernadette menunjukkan diri Maria menunjukkan diri kepada Bernadette di Lourdes, yang sebenarnya Maria sampai 18 kali menunjukkan diri kepadanya kan, kadang-kadang ditemani oleh malahan uskup pun datang kan, pastor, dan itu sudah otentik penampakan Maria. Dalam penampakan ke-16, si Bernadette ini yang sebenarnya tak tahu apa-apa ya, tak ngerti, dia konsili pada buta hurufnya dia kan, masih 16 tahun. Dan dia akhirnya mengatakan, begini tadi dikatakan Bunda Maria kepada saya bahwa memang dia benar-benar dikandung tak bernoda. Dia sendiri yang mengatakan itu kepada Orang semua heran, dari mana kau tahu istilah, tak tahu dia sebenarnya kan. Tapi karena Maria mengatakan, dan itulah juga peneguhan. Jadi Bunda Maria sendiri yang mengatakan memang dia dikandung tak bernoda. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kalau kita lihat tadi Adam dan Hawa, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Kau Adam, kenapa kau makan yang buru-buru itu, perempuan itu. Kau, kenapa kau ular itu menjadi ular. Nanti ular, mengapa kau semut itu, katanya kan. Akhirnya yang muncul itulah menjadi Yesus itu Adam baru. Adam lama yang menolak, akhirnya Yesus menerima, biarlah aku. Hawa yang memang dialah yang berdosa, tapi menolak, bukan aku. Dan akhirnya Maria, dialah yang paling suci, Maria yang penuh ketaatan dan penuh iman, bukan seperti ada Hawa yang pertama ya. Karena itu dibilang dia Hawa yang baru, dan dia yang memijak kepala ular itu. Dan itulah yang kita rayakan pada hari ini para bapak dan ibu, Maria dikandung tak bernoda. Semoga iman dan ketaatan keibuannya akhirnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi ingat, bukan Maria bintangnya, bukan Maria pengabul doa kita, bukan Maria yang kita sembah. Ingat itu. Kalau tidak ada Yesus putranya, Tuhan itu, sebenarnya Maria itu enggak ada apa-apanya. Mungkin Maria silalahinya itu, atau baru tarigan. Tapi ketika dia dihubungkan dengan Yesus, disitulah Maria baru berfungsi, dan itulah Bunda kita.